fotonya, dari potretan-potretan itu ini sudah horor banget gitu. Baiklah geng, itulah. Hai geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya geng sudah nonton video ini, dan yang baru bergabung selamat datang. Semoga kalian betah di channel saya ya. Baiklah geng, jadi kemarin itu saya sudah membahas ke kalian mengenai rumah sakit jiwa Gonjiam. Nah, hari ini, pertemuan kali ini saya akan membahas tema yang sama, yaitu mengenai rumah sakit angker. Namun perbedaannya dengan yang kemarin itu yaitu letaknya geng, negaranya. Kemarin kita membahas mengenai Gonjiam di Korea Selatan. Namun kali ini geng, kita pindah ke Singapura. Jadi rumah sakit angker ini berada di Singapura, namanya Old Changi Hospital. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar rumah sakit ini, mengenai rumah sakit ini, atau bahkan ada yang pernah melihat langsung gitu geng, rumah sakit itu. Atau di antara kalian juga hanya sekedar melihat di sosial media. Bagaimana geng pendapat kalian mengenai rumah sakit itu? Dan yang belum pernah mendengar sama sekali, come on, ayo kumpul-kumpul. Saya akan menjelaskan secara detail ke kalian bagaimana sejarah rumah sakit ini, kemudian hal-hal mistisnya, dan perincian-perincian tempat yang angker di dalam rumah sakit ini geng. Baiklah, kita langsung saja deh, kita masuk ke pembahasan. Jangan di skip, keep stay tune ya. Let's start it. Rumah sakit ini nih geng, dibangun pada tahun 1930 dan berlokasi di Netheravon Road di Changi, Singapura. Nah, itu alamatnya geng. Nah, Old Changi Hospital ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan beragam hingga menjadikannya seperti sekarang ini geng. Dengan bangunan bergaya klasik nih geng, Old Changi Hospital ini dilihat mirip gitu dengan bangunan kolonial Inggris pada awal tahun 1920-an. Dan anehnya di sini, Old Changi Hospital ini geng pertama kali dibangun bukan untuk sebuah rumah sakit. Lalu untuk apa kak kalau bukan untuk rumah sakit? Nah, jadi selama kependudukan Inggris di sana nih geng, mereka ini berencana untuk memperkuat pasukan mereka yang berada di timur Singapura. Tempat itu terpilih karena berada di puncak bukit yang dapat melihat secara keseluruhan gitu geng, laut yang berada di bawahnya, dan terbentang dari timur hingga selatan pulau tersebut geng. Kira-kira selama 10 tahun sebelum masa perang, bangunan klasik dengan tinggi sampai lantai 7 ini geng digunakan sebagai barak dan tempat tinggal para prajurit Inggris saat itu geng. Selama penyerangan agresi Jepang yang berlangsung dari Malaya pada Februari 1942, Changi ini geng merupakan target utama gitu untuk diserang. Nah, setelah 1 hari atau 2 hari, pasukan tentara Jepang ini berhasil menguasai tempat ini dari Pulau Ubin namanya geng. Nah, Pulau Ubin ini geng merupakan pulau bagian di Singapura sana. Tidak membutuhkan waktu lama geng, Old Changi Hospital ini kemudian diubah menjadi sebuah rumah sakit militer khusus nih untuk tentara dan penduduk yang terluka. Nah, kemudian diubah lagi nih rumah sakit ini menjadi rumah sakit umum dengan bangsal khusus militer di lantai 3-nya. Nah, bagi kalian yang tidak tahu dan belum tahu apa itu bangsal. Bangsal ini geng sebuah rumah gitu yang terbuat dari kayu atau ruangan yang terbuat dari kayu. Sejak Februari 1997 setelah itu geng, Old Changi Hospital ini ditutup gitu untuk beroperasi dan dibiarkan begitu saja tak berpenghuni sejak saat itu. Nah, menurut seorang sumber nih, Old Changi Hospital ini ditinggalkan dan dibiarkan seperti itu hingga dibuka kembali untuk digunakan sebagai camp tentara atau pelatihan Officer Cadet School atau CS geng. Kisah Old Changi Hospital Singapura terlepas sejarah panjang yang melekat pada bangunan ini. Cerita-cerita tentang bangunan tersebut dihantui oleh sejumlah makhluk halus sudah dimulai sejak tahun 1940-an geng. Rumah sakit itu sendiri sudah 70 tahun lebih memiliki sejarah panjang dengan bertahan dari Perang Dunia II yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945.
menyaksikan kejatuhan Singapura dan berbagai penyiksaan terhadap tawanan perang yang terjadi di sana. Karena itu, penampakan hantu dari berbagai ras dan keturunan yang berbeda-beda merupakan hal yang biasa terlihat berkeliaran di sekitar tempat ini, geng. Salah satu tempat yang paling berhantu di rumah sakit Changi ini, geng, adalah bangsalnya yang biasa disebut dengan bangsal berhantu. Dalam bangunan Old Changi Hospital, kalian akan dapat melihat langit-langit yang menjulang. Bangsal dan ruangan itu tak pernah ditutup, geng. Gaya bangunan ini membuat saluran udara mudah mengalir sehingga tidak membutuhkan pengatur suhu, tapi cuma butuh kipas angin di langit-langitnya. Kini bangsal ini, geng, telah ditinggalkan kosong, kecuali yang tersisa hanyalah beberapa barang seperti kipas, kemudian baskom, dan beberapa peralatan di lantainya. Kabarnya beberapa penampakan hantu pun hadir, geng, di ruangan itu. Tentara-tentara yang tengah diperban atau pasien yang menderita kesakitan kerap sekali terlihat di ruangan ini, beserta suara-suara rintihan mereka. Sosok hantu dokter dan perawat yang mengenakan pakaian serba putih juga masih kerap terlihat mondar-mandir di dalam bangsal itu, geng. Tidak heran ruangan tersebut angker karena banyaknya dari pasien menghembuskan nafas terakhir mereka di sini. Tempat lain yang menyimpan misteri adalah ruangan yang biasa disebut ruang penyiksaan, geng. Banyak yang percaya bahwa tempat ini adalah tempat paling menakutkan di Old Changi Hospital setelah kamar mayatnya. Di antara ruangan dan bangsal, kalian akan menemukan sebuah ruangan yang berbeda dengan yang lainnya. Bahkan hingga hari ini, selotip untuk keadaan darurat yang berwarna merah putih masih tertera, geng, di sana, seakan menghalangi orang-orang untuk masuk atau mungkin melarang sesuatu dari dalamnya. Tembok-temboknya dibeton, geng, dengan tebal dan tak dicat. Jauh ke dalamnya, kalian juga akan menemukan sebuah struktur bangunan yang tampaknya pernah digunakan untuk mengamankan sesuatu dengan erat. Salah satu tanda yang menakutkan adalah rantai-rantai besi yang salah satu ujungnya menyatu dengan baik di tembok. Rantai itu kelihatannya cukup kuat, geng, untuk mengikat seekor harimau. Kalian bayangin. Dan juga kalian juga dapat melihat bercak darah yang telah berwarna merah marun masih menempel di lantainya. Sangat mengerikan, bukan, geng? Ruangan ini biasanya berada dalam sebuah penjara, tapi tidak untuk sebuah rumah sakit. Dan jangan dilupakan bahwa tempat ini digunakan sebagai rumah sakit militer oleh Jepang. Ada banyak, geng, kejadian yang tidak tercatat yang mengatakan selama perang terjadi banyak orang-orang berpengaruh ditahan di Old Changi Hospital ini. Kebanyakan juga dari mereka tidak pernah dilihat lagi dan mereka diyakini telah disiksa hingga tewas di dalam sana. Sebuah rumor bunker bawah tanah juga memunculkan misteri di Old Changi Hospital, geng. Rumor itu mengatakan bahwa Old Changi Hospital ini memiliki sebuah ruang bawah tanah yang tersambung di dekat barak tentara sampai ke bawah bukit yang berada di luar. Beberapa titik dan tempat-tempat yang ada dalam Old Changi Hospital menguatkan rumor ini benar adanya, geng. Titik pertama adalah sebuah lift utama yang berada di dalamnya. Lift itu, geng, memiliki tombol menuju ke ruang bawah tanah, namun kini sudah tak berfungsi lagi. Kemudian di titik kedua dan ketiga adalah sebuah gundukan di dekat tangga yang tampaknya ditutupi semen dengan terburu-buru dan sebuah pintu di ujung bangunan ini yang tertutup dengan rapat. Beberapa petunjuk inilah yang dikaitkan dengan keberadaan rumor bunker bawah tanah tersebut. Lebih dari 70 tahun, geng, yang bersejarah dari sebelum perang kependudukan Inggris hingga setelah kependudukan Jepang. Tak terbayangkan rahasia apa yang tertanam di bawah sana. Pintu masuk yang diduga bunker bawah tanah itu tertutup dengan baik di dasar lantainya dan tidak pernah ada yang membukanya sama sekali, geng. Di sisi kanan bangunan Old Changi Hospital terdapat sebuah ruang kecil yang bisa digunakan untuk melihat keluar. Nah, dari sana ditemukan sebuah cerobong yang diduga juga terhubung dengan bunker tersebut. Cerobong tersebut tampaknya bisa digunakan seseorang untuk keluar masuk melaluinya. Namun cerobong itu seperti sebuah terowongan tanpa ujung. Tak ada yang tahu, geng, sampai mana ujungnya dan apa yang ada di dalamnya. Yang gak mungkin kan kita masuk ke sana untuk mengeceknya. Gak ada yang berani, geng. Yang paling menakutkan tidak bukan adalah kamar mayatnya, geng. Banyak orang yang pernah mengunjungi rumah sakit ini bertanya-tanya, di mana kamar mayatnya?
Walaupun telah mengitari seluruh bangunan tersebut dari atas ke bawah, dari satu lantai ke lantai lainnya, dan di tiap-tiap sudut bangunan Old Changi Hospital, mereka tetap tidak dapat menemukannya. Kamar mayat memang tak berada di gedung utama bangunan ini, melainkan di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu di sisi paling barat dari area Old Changi Hospital. Ada sebuah jalan kecil yang terhubung ke sana, geng, dari balik bukit. Banyak orang tidak menyadarinya. Menurut salah seorang penjaga rumah sakit itu, tidak ada apapun di tempat itu. Ruangan itu telah kosong, katanya. Namun bukan berarti ceritanya sampai di sana. Menurut petugas keamanan itu, bangunan tersebut sangat berhantu, katanya, geng. Arwah-arwah orang mati biasa terlihat bergentayangan pada hari-hari tertentu, seperti Senin, Rabu, dan Jumat. Biasanya mereka ditampakkan sosok makhluk halus yang membelakangi mereka. Jika ingin melihat wajahnya, sosok itu akan berusaha menghindar dan tidak ingin menunjukkannya. Pintu-pintu terbanting dan jeritan wanita di tengah malam adalah hal yang biasa baginya. Suatu malam sekitar pukul 1 dini hari, ketika tengah membaca koran, hembusan angin mendadak kencang, geng, membuat bulu kuduk si penjaga ini berdiri. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling, tiba-tiba dia melihat 2 orang wanita, seorang wanita Melayu dan lainnya keturunan Cina. Berdiri hanya semeter di sampingnya, geng. Ketika ditanyakan bagaimana perasaannya menjadi seorang penjaga malam, dia mengatakan bahwa pada awalnya itu sangat menakutkan. Tapi dia sudah terbiasa sekarang hingga hari ini. Kamar mayat itu, geng, masih terawat dengan baik dan dilengkapi dengan penjagaan yang ketat. Allahualam, geng. Nah, geng, itulah tadi sejarah, kemudian kisah mistis dan rincian ruangan-ruangan yang berada di rumah sakit Changi Hospital itu yang diduga, yang dipercaya memiliki angker gitu, geng, memiliki penghuni gitu. Namun Allahualam ya, kita nggak tahu kebenarannya bagaimana, tapi itulah yang beredar, kabar yang beredar, geng. Mau percaya atau tidak kembali kepada diri masing-masing, geng. Terserah kalian mau percaya apa tidak. Namun itulah tadi bagaimana sejarahnya, fakta sejarahnya mengenai rumah sakit itu, dan memang sudah ditinggalkan dan ditutup sejak lama, sejak saat penjajahan Jepang dan Inggris seperti itu, geng. Baiklah, geng, mungkin di antara kalian ada yang tertarik gitu ingin ke sana uji nyali, silahkan. Kita sudah bisa lihat gitu kan dari aura rumah sakitnya ini udah nggak menyenangkan gitu, geng. Dilihat luarnya saja ini sudah takut gitu ya kita melihatnya, apalagi dalamnya yang katanya juga terdapat ruang penyiksaan dan diduga itu merupakan ruang penyiksaan, kemudian ruang mayatnya, ruang bawah tanah dan segala macamnya. Entahlah, geng, seperti apakah rumah sakit itu yang aslinya. Tapi ini dilihat dari foto-fotonya, dari potretan-potretan ini sudah horor banget gitu. Baiklah, geng, itulah tadi pembahasan mengenai kisah horor Rumah Sakit Changi Hospital Singapura. Baiklah, mungkin ada yang kurang kena gitu di hati kalian, geng. Silakan komen, luruskan kalau ada yang salah. Saya minta maaf di sini ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Oke, geng? Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih aku minta maaf. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.